Halo semua, kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Saint Jimmy. Jadi mohon maaf untuk minggu-minggu ini aku jarang sekali ngupload video kisah horor ya. Soalnya di sini aku sedang sibuk membuat sebuah ruangan. Jadi ruangan itu digunakan untuk record dan juga editing ya guys ya. Karena setiap hari aku selalu ribut sama bini. Karena dia mau istirahat habis kerja sama ya ngomong anak gitulah guys lah. Jadi kita fokus untuk ruangan dulu, habis ini selesai kita langsung buat konten. Nah alhamdulillah hari ini semuanya sudah clear dan kita sudah punya ruangan sendiri dan waktunya kita membuat konten ya guys ya. Nah, pada kesempatan malam ini kami akan menceritakan kisah horor yang dibagikan oleh New Generation yang berjudul Mitos Hantu Pengantin. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe-nya ya guys ya, bantu ke 10.000 subscriber agar kami makin bersemangat membuat konten-konten seputar horor buat kalian ya guys ya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian diberi kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya ya guys ya. Amin. Pernahkah kalian dengar cerita tentang hantu pengantin? Kalau di daerah-daerah sini sih jarang ya. Soalnya di daerah sini itu lebih sering bercerita tentang hantu pocong, kuntilanak, genderuwo, dan lain-lain. Tapi untuk si pengantin sih jarang. Nah, jadi cerita ini dialami ketika dia duduk di bangku kelas 2 SD. Gila nggak tuh? Pada saat kelas 2 SD aja udah dihantui. Apalagi kalau udah tua nanti itu gimana guys? Tapi jujur sih, pas aku dulu masih kecil itu sering banget lihat kayak semacam hantu pocong. Terus ya lebih sering ke hantu pocong sih. Jadi dulunya itu di depan sini, ini kan ruangan, jadi di depan sana itu kan ada jalan. Nah, itu biasanya sering di situ. Dan gilanya lagi, kenapa aku bangun ruangan itu tepat dulu di tempat itu loh guys, kan kampret, ini pas kebetulan jam malam guys. Aduh, jadi demi kalian lah, nggak apa-apa kita buat konten cerita horor di tempat yang dulunya itu horor gitu guys. Semoga saja ini acaranya lancar-lancar saja ya guys ya. Nah, mungkin untuk cerita ini kalian boleh menganggap ini cerita fiksi hayalan anak kecil atau menganggap serius, itu terserah kalian. Pendapat setiap orang kan beda-beda ya guys ya. Tapi kejadian ini pernah dia alami sendiri dan ada saksi yang masih hidup, bahagia dan sehat yang bisa menceritakan atau bisa ditanya langsung. Jadi saat itu dia dan teman-temannya sedang berada di kelas karena pembelajaran yang masih berlangsung. Ya kalau pelajaran masih berlangsung ya nggak mungkin pergilah, nanti auto dimarahin guru. Jadi mereka semua ya tetap stay sampai pelajaran berakhir. Nah, tapi entah sebab apa, guru yang bertugas mengajar kami saat ini itu tiba-tiba meninggalkan kelas. Saat itu suasana masih hening, sangat hening sekali. Karena sebelum guru meninggalkan kelas, ia memberi tugas kepada kami agar tidak ribut. Jadi kalau biasanya kalau di kelas-kelas yang wajar itu kalau ditinggal guru pasti ribut. Tapi berbeda dengan kelas mereka. Jadi
murid-muridnya itu mungkin tertib ya, itu patut dicontoh sekali itu guys. Jadi kasih tugas pada Ning terus mengerjakan tugas. Namun di keheningan itu hanya bertahan sesaat, sampai ada salah satu teman yang nyeletuk keras. Kok bau bunga mawar ya? Lalu semuanya menatap ke arah orang itu. Ya spontanlah suasana hening, dia tiba-tiba mengeluarkan suara yang agak keras dan nyeletuk gitu loh guys. Jadi ya kayak gimana gitu, ya auto nengok lah. Terus dia menjawab, ih nggak bau kok, kamu aja mungkin yang ngaco gitu. Dan anak-anak yang lainnya juga ikut menyaut, ah cuma mengigau kok. Semuanya pada teriak karena saat itu banyak sekali orang dan suasana masih siang. Jadi demit-demit itu jarang beraktivitas gitu loh guys. Kemudian setelah itu kelas kembali hening. Tidak ada yang menanggapi omongan Angga. Tak lama berselang, dia mencium bau bunga mawar yang sangat semerbak. Bahkan aromanya lebih tajam. Mungkin si hantu itu merasa tersinggung atau gimana ya, karena wah, dia itu kayak gimana gitu, masa aromaku nggak dia cium, oke aku kasih aroma yang lebih nyengat lagi, mungkin gitu kata hantunya. Kemudian dia berbisik ke teman sebelahnya, yaitu namanya Santi. San, aku kok tiba-tiba nyium bunga mawar ya? Kamu nyium nggak sih? Enggak kok, kamu aja yang ketularan Angga. Gimana kamu tadinya bilang nggak bau kok sekarang bau itu? Padahal bau mawarnya itu semerbak banget, kayak bau bunga mawar yang dijual di pasar yang dipakai buat naburin kuburan baru. Ternyata yang nyium bukan Angga dan dia doang. Teman-teman yang juga duduk di pojok kelas belakang juga menciumnya. Dia nyeletuk sama kayak Angga. Mampus nggak tuh orang-orang. Sekarang efeknya bisa mencium semua bau mawar, karena mungkin ya dia mengejek orang yang bau gitu loh guys. Jadi akhirnya semuanya merasakan gitu guys. Kira-kira kalau misalkan itu terjadi di kelas kalian, itu kalian mau gimana? Mau tetap stay apa mau kabur masing-masing? Kalau gua pribadi sih mendingan langsung lari ya guys ya, daripada nanti ada efek-efek negatif yang lainnya, entah itu apalah kesurupan atau gimana, mending kabur nyelamatin diri gitu guys. Ini nggak baik sih sebenarnya ya, tapi mau gimana lagi ya, akunya aja orangnya juga pengecut gitu loh guys. Si Desi itu juga nyaut gitu loh guys. Lah bau banget bunga mawarnya ya. Dia ngomong sambil nutup hidung. Padahal bunga mawar itu wangi, kenapa dia nutup hidung? Kan agak aneh gitu loh guys. Kecuali kalau mawar yang udah busuk itu gimana lagi gitu loh. Dan anehnya itu mereka malah ketawa semua guys. Di samping semuanya bau, tapi mereka masih sempet buat ketawa semua guys. Dan di sela anak-anak yang gaduh karena tertawa, dia iseng naik kursi dan menengok keluar jendela kelas, karena dia duduk kebetulan di bawah jendela. Jadi mudah banget kalau nengok keluar. Ya mungkin mengecek sekitar lah, apakah ada bunga-bunga yang mekar di sekeliling kelas lah, atau gimana, berusaha mencari sisi positifnya atau gimana gitu guys. Tiba-tiba ternyata di situ ada rombongan orang yang mengantar jenazah.
Padahal mereka nggak lewat depan sekolah. Jadi untuk peta sekolahnya itu kayak gini ya, kayak gini. Nah, kalian lihat sendiri denahnya. Di sebelah SD ku saat itu masih ada sawah-sawah. Jadi jarak SD dan SMA kira-kira sekitar 400 meteran. Nggak mungkin banget kan kalau sampai nyium bau bunga mawarnya, kan jaraknya kan jauh gitu loh. Tapi karena pada saat itu mereka masih polos, jadi masih ngira bau bunga itu berasal dari jenazah yang digotong itu. Next day, di kelanjutan harinya tersebar rumor bahwa orang yang jenazahnya kemarin dibawa itu adalah calon pengantin. Ia pulang ke kampung halamannya untuk melaksanakan pernikahan. Namun, di tengah perjalanan pulang, ia mengalami sebuah insiden kecelakaan. Dan dia langsung tewas di tempat. Kasihan sekali ya guys ya. Mau menikah, belum rujuk, mungkin belum pernah sudah membayangkan yang ya gitulah, tapi malah takdir berkata lain. Dia malah akhirnya meninggal karena kecelakaan. Agak merinding sih mendengar cerita itu, apalagi dia orang yang pertama kali nengok ke jendela dan melihat jenazah itu dibawa. Nyalinya benar-benar sangat menciut dan memutuskan untuk duduk di bangku belakang agar bisa duduk bertiga. Dia pikir dengan duduk dempet-dempetan dia merasa aman. Ternyata malah sebaliknya. Pada hari itu panasnya matahari terik sekali. Jadi ya kebayangkan hawanya gimana. Sekarang kan musim panas. Itu ya jelas gitulah. Udah panas, bau keringat, campur bau bunga. Nggak kebayang tuh gimana rasanya. Apalagi kepala pusing auto kerasukan. Dus gitu langsung jadel nanti guys ya. Anak-anak di kelas semuanya merasa kepanasan. Anak-anak yang ada di kelas merasa kepanasan semua. Mereka kipas-kipas pakai buku catatan, tapi anehnya dia nggak merasa kepanasan sendiri guys, malah merasa dingin sampai menggigil. Biasanya itu terjadi karena kalian merasa ketakutan. Jadi hawa takut itu biasanya memberi rasa cemas yang kemudian mendorong hawa yang lebih dingin gitu guys. Biasanya kayak gitu kalau secara aku pribadi, tapi mungkin berbeda bagi setiap orang ya guys ya. Itu pengalaman pribadiku dulu. Aku dulu pernah melihat kayak gitu dan emang bener-bener rasanya dingin sekali. Entah itu nggak tahu kenapa. Teman-temannya yang duduk menggabit pun merasa gerah. Mereka merasa aneh dengan dia. Lalu ada seorang temanku yang duduk di bangku depanku menoleh ke aku dan bertanya, "Pit, kamu kedinginan? Coba tengok ke tembok belakang dan lihat ke atas." Kemudian dia menengok ke atas. Nggak ada apa-apa nih. Kemudian temannya itu menjawab lagi, "Oh, kamu nggak lihat ya?" Setelah itu dia balik badan menghadap ke depan lagi. Aku dan kedua teman yang menggapitku bertatapan penuh dengan tanda tanya. Sebenarnya melihat apa sih? Padahal di atas kan cuma ada atap. Ya mungkin karena seseorang yang awam itu penglihatannya berbeda dengan seorang indigo. Karena seorang indigo itu bisa melihat
bisa melihat makhluk-makhluk halus tak kasat mata yang ada di sekitarnya. Dan dia tidak takut karena sudah terbiasa. Berbeda dengan orang yang baru pertama kali melihat pasti merasa ketakutan karena wujudnya yang sangat aneh. Dan di keesokan harinya, Ani menghampiri dia dan mengatakan bahwa ada hantu pengantin yang duduk di atasku sambil ngiler. Gila dong, berarti ilernya jatuh ke pundak dong, makanya dia kedinginan. Bisa kebayang nggak kalian lagi duduk nyantai tiba-tiba kedinginan dan ternyata di atas itu ada hantu yang ngilerin kita, guys. Iler manusia aja ya baunya kayak gitu, apalagi iler hantu, guys. Kalau bisa nyium ya udah mungkin baunya kayak gitu, plus ya deh, aku nggak bisa bayangin kalau diilerin hantu kayak gitu. Sumpah merinding banget itu rasanya. Jadi mitos yang berkembang di desa tempat SD ku berada, jika ada calon pengantin yang akan menikah kemudian ia meninggal, hantu atau jin yang menyerupainya bakal ngiler. Agak aneh memang. Ini hantu gimana, masa ada orang menikah dia ngiler? Atau mungkin karena pas waktu mau menikah malamnya dia pengen hubungan kayak gitulah, suami istri habis menikah kan lagi bahagianya malamnya, tapi alhasil dia malah nggak bisa menikmati itu, guys. Tapi mau gimana lagi kalau memang takdirnya sudah kayak gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya video dari kami, semoga menghibur kalian. Jangan lupa kalian bantu share juga ya guys ya, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.